Saudara sekalian, berjumpa lagi dengan PJP Ginting Channel. Topik yang kita bahas kali ini adalah dinasti politik, kerajaan, dan republik. Pada zaman kerajaan-kerajaan dahulu, baik di dunia maupun di Nusantara, lazim dilaksanakan politik dinasti, di mana seorang raja menunjuk penerusnya dari keturunannya atau kerabat dekatnya. Karena masyarakat menerima bahwa raja dan keturunannya atau kerabatnya sebagai titisan Tuhan atau dewa yang tidak pernah berbuat salah. Untuk mengamankan paham demikian, raja membentuk pasukan yang kuat. Rakyat yang melawan, taruhannya adalah penjara, diasingkan, dibuang, atau mati. Zaman berubah, masyarakat semakin cerdas. Rakyat memperjuangkan hak-haknya setara dengan rakyat lainnya. Rakyat memperjuangkan lahirnya hukum untuk menjamin kesetaraan sesama rakyat. Begitulah proses berdirinya republik, di mana negara dikelola oleh sekelompok orang di atas landasan hukum. Institusi-institusi negara berdiri di atas landasan hukum. Institusi-institusi negara dipimpin oleh mereka yang dipercaya rakyat, terpilih secara demokratis. Ini yang dikenal sebagai konsep trias politika, yaitu lembaga negara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiganya diatur secara seimbang agar kekuatan rakyat terjaga dengan baik, sehingga negara berdiri sepenuhnya untuk menjaga hak dan kewajiban seimbang antara pengelola negara dan warga negara, dan warga negara dengan warga negara keseluruhan. Negara republik yang telah berdiri dan lama berdiri selalu dicermati oleh warga negaranya apakah masih konsisten dengan trias politika dan tetap menjaga keseimbangan dan kesetaraan warga negara dalam hak dan kewajibannya. Diselenggarakan oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Saudara, dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia sejak 1945 hingga saat ini, telah beberapa kali tercederai republik yang dibangun dengan pergerakan demokrasi. Di zaman Orde Lama, dengan seluruh dinamika yang terjadi, rakyat masih dapat menerima perdebatan seluruh pemimpinnya yang berupaya menemukan formasi demokrasi terbaik untuk mengisi jabatan-jabatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Walaupun akhirnya rejim ini tumbang pada tahun 1967, memori kolektif bangsa masih menghargai para pemimpinnya yang selalu berjuang mempertahankan demokrasi dan persatuan bangsa. Memasuki rejim Orde Baru, semua tatanan demokrasi dan lembaga negara, trias politika dikelola secara otoriter, diktator, dan totaliter. Demokrasi yang berlangsung hanya formalitas. Rakyat hidup dalam suasana ketakutan. Seluruh kegiatan masyarakat dimobilisasi untuk kepentingan para penguasa. Rakyat yang menentang kebijakan rejim penguasa
taruhannya adalah penjara, hilang atau mati. Secara otoriter, penguasa mempergunakan alat-alat negara seperti tentara, polisi, pegawai negeri atau birokrasi untuk menakut-nakuti rakyat. Kolusi, korupsi, nepotisme merajalela. Semua yang duduk pada lembaga-lembaga negara harus atas persetujuan atau ditunjuk oleh para penguasa. Semua proyek-proyek negara dipegang oleh keluarga dan kerabat para penguasa. Korupsi terhadap APBN dan APBD merajalela. 30% dari APBN APBD jatah untuk para koruptor, para penyelenggara negara. Semua kekayaan alam negara diperjualkan dengan serampangan oleh para pengelola negara. Hasilnya 30% untuk dikorupsi oleh para penyelenggara negara tersebut. Dalam kesakitan dan keputusasaan yang luar biasa, rakyat melakukan perlawanan besar-besaran hingga Mei 1998 rezim Orde Baru tumbang. Memasuki Orde Reformasi dengan semangat mengembalikan semua tatanan kepada konstitusi dan demokrasi. Reformasi dimulai dengan semangat menentang semua praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme. Pemerintahan baru yang terbentuk harus terbebas dari kolusi, korupsi, nepotisme. Sampai tahun 2014, praktek kolusi dan nepotisme menurun jauh. Namun praktek korupsi tetap merajalela. Ini terjadi pada 10 tahun pemerintahan SBY. Memasuki pemerintahan Jokowi 2015 sampai 2019, praktek kolusi, korupsi, nepotisme dapat ditekan secara signifikan. Jokowi dikenal bersih dari korupsi. Keluarganya tidak terlibat dalam pemerintahan dan proyek-proyek pemerintah. Kerabatnya tidak masuk ke arena publik pemerintahan, dan Jokowi tampak tidak melakukan persekongkolan jahat dengan pihak-pihak tertentu. Namun sangat disayangkan, sejak memasuki tahun 2020, masyarakat menilai Jokowi sudah berubah. Jokowi mulai mempraktekkan kolusi dan nepotisme sembari membiarkan praktek korupsi merajalela. Bahkan menurut analisis pengamat, praktek-praktek korupsi sudah di atas Orde Baru dan pemerintahan SBY. Hal ini ditandai dengan menurunnya indeks korupsi di Indonesia. Jokowi mulai berkolusi dengan menteri dan pejabat tertentu dengan kekuatan oligarki pengusaha. Jokowi melakukan persekongkolan jahat dengan beberapa oligarki partai untuk proyek-proyek populis menyenangkan rakyat, sembari membangun proyek-proyek besar dengan mempertebal utang luar negeri dan investasi yang merugikan rakyat. Implikasinya, beban utang meningkat. Saat SBY, setiap warga negara menanggung beban utang 22 juta rupiah. Kini rakyat menanggung beban utang 50 juta rupiah. Jokowi sejak 2021 mempraktekkan ugal-ugalan nepotisme melalui politik dinasti, melibatkan seluruh keluarga dan kerabat serta teman-teman dekatnya dalam nepotisme ini. Anaknya Gibran menjadi wali kota Solo, menantunya Bobi menjadi wali kota Medan, iparnya Anwar Usman menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Anwar Usman inilah membuka jalan bagi Gibran
untuk maju ke tingkat nasional menjadi cawapres Prabowo. Bahkan posisi-posisi kekuatan komando, tentara, polisi, PJ Gubernur, PJ Wali Kota, PJ Bupati, Mendagri, Wamendes, Wamen ATR, BPN adalah teman-teman dekatnya. Terbukti, orang-orang dari kelompok ini yang memasang baliho Kaisang dan Gibran di seluruh Indonesia. Kelompok ini pula yang menurunkan baliho-baliho pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud. Kelompok ini juga yang memobilisir dukungan para kepala desa ke pasangan Prabowo Gibran. Praktek kolusi, korupsi dan nepotisme di penghujung jabatan Jokowi telah melampaui Orde Baru. Apakah Jokowi akan mengalami nasib sama dengan Soeharto di akhir jabatannya? Sejarah yang akan membuktikan itu. Saudara, demikianlah kajian kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa tetap pantau PJP Ginting Channel untuk konten-konten yang lain. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, dan tekan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten berikutnya. Terima kasih.